bayaran, nggak perlu bayaran sama sekali. Datang ya dengan niat hati dan tulus yang melangkah kaki ringan, bukan karena pesanan. Ya, nggak terima gaji, say, nggak terima duit. Jangan salah lu. Gue emang kontennya kayak begini dari zaman bahela. Mau itu Vanessa Angel dulu, ada Ami Korea, Ami yang suami orang Singapura, Agus Buta, Novi. Dari dulu emang akun gue begini, konten kreator gue. Kok bayaran? Gilingan padi. Posisi gue di situ buat melihat. Ini pun masih proses. Jadi pengadilan nanti kan kita bisa lihat kayak apa sih. Gue udah wanti-wanti dan gue udah kasih statement gue di wartawan juga. Kita nih masyarakat, bagian dari konsumen dan masyarakat melihat kayak apa di persidangan. Siapapun nanti yang terbukti punya salah, ya legowo. Dalam arti apa? Ya siapapun. Mau pihaknya si dokter kek, mau pihaknya si NM kek. Lu lihat aja nanti di pengadilan, lu saksikan sendiri. Biar tahu gimana, ya datenglah. Lu punya live TikTok kok nggak dimanfaatkan. Dateng dong lihat sendiri. Nggak penasaran ya kan? Ini yang mau bibir kayak gue nih nomornya ya. 380 dan 117. Bisa berbagi juga ke teman-teman yang ada di daerah-daerah. Mau ambil live gue boleh. Kenapa emangnya gitu? Daripada kerja jadi mujair, racun dunia. Kerjaannya lu nggak bener itu. Amit-amit nauzubillah min dzalik. Iya, kalian bisa ambil, manfaatin. Mamski lagi live, yuk ambil aja. Orang berhak tahu kok, masyarakat berhak tahu. Oh, Pak Hakim juga udah bilang kan, di sini boleh ya katanya. Untuk masyarakat luas boleh kok, bukannya nggak boleh. Kalau soal duduk di depan, gue udah berapa kali sidang emang selalu di depan sana. Ada masalah nggak sama Nikmir? Nggak ada. Emang selalu di depan kan? Nah kali ini kalau memang ada saudara-saudara Nikmir udah bisa datang, mereka ada berapa orang, silakan di depan. Kenapa enggak? Orang ada banyak bangku 1, 2, 3, 4, 5 kok. Selama ini gue datang pidana, perdata, gue duduk di depan gak ada masalah sama Nikmir. Santuy. Gak usah lu goreng cuma masalah kayak gitu. Urusin tuh Sarno, siapa sih Sarno? Gak ingat, lupa, pura-pura gak tahu. Viti lu udah banyak di mana-mana nyebutin Sarno. Itu satu. Kedua, juga dipertanyakan, apakah betul dokter kecantikan? Apakah betul dokter kecantikan? Itu belum masuk ke sana ya. Belum masuk ke sana. Aduh, kalau udah masuk ke sana, ini urusannya udah lebih dalam lagi. Iya, berkah-berkah Mamski, betul. Betul sayang. Nanti si Jamet itu. Ya, Jamet itu. Ya Allah si Jamet. Gue ngeliatin Jamet. Ya ampun. Ini ketuanya. Alah, ketua apa? Mana buktinya? Betul bisa praktek untuk kecantikan? Betul. Sepil 385 yang gue pakai ini udah tahu ya. 60, 340 bukan yang dong. Pakai 380. Salah kan? Nih yang Mamski pakai 380 dengan 117 nih yang ini. Nih kalau 385 yang ini nih. Nih 385 yang ini. Kalaili itu 385 ya tuh. Aduh, dia ketutup ya guys. Buat kalian yang punya bibir gelap, itu dia nge-cover ya guys lipstiknya. Dan dia juga udah transfer proof. Iya ngopi. Mbak Emma mudah-mudahan banyak rezeki. Suwun ge bu. Mau digoreng seolah-olah kayak Niki tuh gimana sama Doktif. Doktif gak disalamin. Jelas-jelas disalamin.
Lihat tuh, dilepeh apa sih? Biasa aja keles. Maklumin aja. Angle kamera itu bisa dari mana-mana. Mau nggak melihat angle dari sisi kita? Nggak terima juga ya, namanya juga musuh, say. Bagi musuhmu, kau jelaskan kayak apapun, kebenarannya nggak akan terima. Ya. Yang kupakai ombrenya ini ya, say. 380 dan 117 guys. Yang di etalase yang dipin. Kalau kalian mau yang glossy itu di etalase nomor 3 ya. Eta 3. Udah nih, Maybelline-nya ayo deh. Let's go. Ayo digercepin guys, ambil Maybelline-nya mumpung shade-nya masih banyak yang tersedia. Saya suka mam pintar, iya dong. Harus tahu kita situasi. Ditanya jangan pelongak-pelongok, say. Nggak apal BAP itu gimana? Itu prinsip BAP itu. Berita acara. Kan kamu yang ngelapor, kamu yang mengalami. Mbok ya kamu tuh tahu dan mengingat apa kejadiannya. Dua-duanya bisa nggak inget ini. Oh saya kurang inget. Oh itu kejadian udah lama. Kok kejadian udah lama sih? Orang belum ada setahun. Jelas-jelas masih ingat. Ingatan itu masih segar. Ya, kamu kan yang bikin sendiri BAP-nya. Yang Mamski pakai etalase 2 di shade 380 dan 117. Cus Betul. yang Aduh Bobby, lu tahu nggak di TikTok ini siapa yang kreatif itulah menjadi konten kreator VVIP ya. Jadi strateginya jualan nimbrung apa itu konten gue. Mau lu bilang nimbrung kek, mau lu bilang pansos kek, bodo amat. That's my life. Itu konten gue. Kan gue udah bilang, gue nggak flexing, gue nggak nunjukin kehidupan pribadi. Konten gue membahas berita-berita viral untuk teman-teman pakai video-video omongan-omongan gue. Lu mau potong, lu mau pakai, lu mau edit, tapi lu jangan bikin editan-editan yang hoax ya. Hati-hati ITE. Oke, tapi lu mau pakai informasi dari gue, mau bikin untuk konten kalian, bodoh amat, itu terserah. Silakan buat kalian semua for free. For free, say. Ya. Betul, bermanfaat ya, Mam. Iya. Bener. Itu kan teknik triknya dia. Jualan strategi ya, gue bodo amat. Mau strateginya gue mau apa kek, suka-suka gue lah. Strategi lu apa? Strateginya lu typing di live-nya orang kan. Lu aja ngejar duit 3.000 perak buat typing di komenin gue. Coba lu aja ngejar duit segitu. Gue berstrategi jualan gak boleh sama lu. Lu siapa? Bapak gue. Siapa neneknya gue? 225 ya, say? 225. Pengirimannya itu maksimal 3 hari ya kak. 2 hari juga udah bisa sampai di rumah. Ini 225 cakep juga ya. Mau gue coba yang 225 guys. Ini yang ombre tadi udah ya. Itu sirik tanda tak mampu, say. Mana tuh colokan bila. Colokan. Colokan untuk itu tuh nah. Mau ya? Itu sirik tanda tak mampu. Ya sekarang kita semua main TikTok. Gue jualan buka keranjang kuning aja. Strategi gue jualan buat keranjang kuning gue pakai di live. Itu barang-barangnya Niki aja gue masukin semua. Secara gue kan afiliator. Ya. Bukan soal tulus, bro. Kita semua pemain TikTok di sini, jangan munafik. Iya, oh nggak tulus dong pakai keranjang kuning. Kenapa emangnya kalau pakai keranjang kuning? Ketulusan apa enggak tuh yang nilai Allah. Tapi kalau lagi nge-live ada yang minta, Mam, minta serum bibirnya Niki. Gue keluarin serum bibirnya Niki. Niki sampai saat ini belum bisa nge-live. Kenapa enggak gue jualin? Kenapa enggak? Ada serumnya kan? Ada, Mam. Nih, gue kasih tahu lo serumnya Niki nih. Tuh. Yang mau ambil.
Gue itu afiliator. Wajar kalau gue selalu keluarin keranjang kuning. Kenapa? Gue kasih yang lain rezeki dari room gue. Lu kenapa sih kalau lu nggak belanja, lu keluar aja bro. Lu nggak belanja, lu keluar aja bro. Nggak tulus jualan, gue jualin barangnya Niki. Lu pikir apa? Gue nggak punya brand, gue bukan brand owner. Gue kerja sama brand-brand, ya. Lu nggak belanja, lu banyak ngomong lu di tempat gue. Udah berapa typingan lo? Udah bisa buat beli rokok? Nah, udah berapa typingan? Lu udah bisa buat beli rokok lu? Sudah? Sudah bisa buat beli ini? Apa? Ketoprak, gado-gado, typing lagi. Jangan kau ajarin cara Mamski berbisnis di TikTok ya. Jangan kau ajarin aku cara menjadi konten kreator di TikTok ini ya, say. Kena ulti kau nanti sama aku. Cara pakai serumnya gimana, Mam, katanya? Ya pakailah di bibirmu itu sayang, Mak. Hari 2 kali boleh. Pagi, sore boleh. Mim sudah datang bagus. Iya, gue jualin tuh. Punyanya Nikita Mirzani. Lah gue memang bukan owner skincare, bukan owner produk. Gue kerja sama, namanya afiliator. Makanya TikTok sayanglah sama gue. Makasih ya TikTok ya. Selalu akan Mamski buka keranjang kuning buat TikTok ya. Ini apa? Karena kita sama-sama bantu usaha orang. Aku punya room live-nya rame, usahanya orang boleh di sini. Boleh, boleh. Kita sama-sama kerja sama sayang. Mana tuh tisu? Oke, apa yang mau di-spill tadi? Yang ini ya, Mamski pakai 225. Gua pakai 225 ya sayang. Yang mau langsung aja digercepin. Mumpung lagi murah Maybelline, ini payday sale. Payday sale ini hanya terbatas sekian hari, sekian jam. Aku juga nggak seharian ya live-nya ya. Nggak sehari 3 kali gue live ya. Gue mau. Kecuali gue mau. Jangan lu ajarin ikan berenang cuy. Lu ajarin ikan berenang lagi. Nggak tulus dong, nggak tulus lah yang gue jual aja barangnya Nikita Mirzani. Kok gimana nggak tulus? Gue bantu, gue up barang orang-orang, gue jualin di sini. Mumpung live gue rame, beli aja. Kalian lihat nggak di pengadilan? Gue pakai lipstick waktu itu ya kan? Terus gue bawa tasbih, nih bagus banget ya guys ya. Oh nomor berapa ini? 225. Aduh sorry. Ih bagus banget say, 225 nya say. 225 225. salah satu. 225 bagus. Bedak mana bedak? Beda apa? Itu dia yang itu, yang buat kacanya ini. 225 yang aku pakai ya. 225 bagus banget. Udah gitu, gue lagi memang gue lagi ada hajatan, gue pengen tirakat ya untuk adalah rahasia, nggak usah tahu ya, niat kita orang nggak usah tahu. Jadi gue pakai nih tasbih digital, lihat nih ya, ini udah sampai segini ya. Ini ditanyain orang, bagus yang 225 bagus. Ini ditanyain orang, masa nggak gue masukin ke etalase? Iya. Biarin mau di muka gue dimasukin sama si Nepos kemana kek, bodo amat. Biarin aja. Gue gak peduli, beneran sayang. Lu mau pajang gue, lu pengen kelihatan gimana dengan memposting gue, silahkan. Ini 225 ya say. 225 di etalase nomor 2. Terus orang nanya kemarin kacamata juga, jam tangan, mana jam tangan yang itu, yang kotak itu. 225 lipstiknya, bagus banget ya. 225.
shade 225 ya, di etalase nomor 2 yang sudah dipin. Langsung digercepin, ambil. Hah? Sebelum nanti kehabisan, soalnya udah banyak yang udah mulai habis shade-nya ya. Loh, ini tanggal berapa sih? Sekarang 26 26 26. 27. Kalian yang mau minta spill shade-nya juga boleh ya. Hari? Sekarang hari Sabtu. Gue nggak ada. Aduh, gue nggak ada padel kan nih. Aduh, gue tuh udah schedule gue. Coba lihat dulu. Itu tasbihnya juga lagi promo ya kak. Harganya dari 300 jadi 162 aja. Dia udah digital. Ini udah masuk. Udah. Dan dia juga ada garansinya resmi 1 tahun. Banyak banget fitur-fiturnya juga si tasbih digitalnya ini. Warnanya juga ada banyak, ada hitam, pink, biru, sama hijau. Hah? Kalau ke Pondok Bambu. Ayo langsung. Kalau kalian nggak bisa jualan jangan ngiri. Karena memang nggak mudah jualan di TikTok. Kalau sudah punya live, sudah bisa jualan, dipakai itu buat kalian jualan. Lipenku ini loh sayang. Ya, ombre ya guys. Ombre, nomornya 210 245 ya. Iya, kok kayaknya orang jualan di TikTok kok kayak gimana banget. Kalian tahu nggak, itu narasi yang sudah digembar-gemborkan mereka. Itu jualan cari untung. Kamu sendiri jualan di TikTok. Saban hari, pagi, siang, sore, malam, kok jualan skincare mau di TikTok. Lalu apa yang terjadi? Doktif membuka kepada mata kita semua kenyataan bahwa skincare-nya itu ada yang bermasalah ternyata. Banyak yang nggak bagus untuk dipakai sama kita semua. Dibuka satu-satu sama Doktif. Lalu muncullah Nikita Mirzani pun juga membuat satu video dan ternyata itu membuat kita semua jadi paham. Selama ini yang kita pikir jualannya bagus seperti itu ternyata barang-barangnya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi melihat orang jualan seperti hina banget. Wow, cari makan dari live jualan. Apa bedanya gue sama lu? Gue jualan pakai barang-barang yang valid, yang bagus, yang bermerek, yang memang bisa digunakan masyarakat. Sudah jelas. Bukan barang abal-abal yang di-up harganya. Overprice. Dibikin barang-barang itu punya bahan-bahan yang gak sama seperti labelnya. Di label sekian persen, di dalamnya cuma sedikit. Namanya overclaim. Ya itu yang sudah dibuka sama Doktif. Dan semuanya pada kayak kambing kebakaran. Giliran orang jualan yang jujur, yang apa adanya. Nih BOD, kalian bisa cek sudah FDA juga, BPOM FDA, BOD, L-glutathione. Ada Emina, ada Glad to Glow, ya, ada Maybelline, apalagi semuanya itu kerja sama kita, bukan skincare abal-abal. Ngawur aja. Mau gue live dari pengadilan kek, dari rumah nenek gue kek, dari siapa, dari mana-mana suka-suka gue. Suka-suka gue. Gue sampai bilang sama mereka, Mam spill ruler 80 apa tuh? 80 bentar. 80 itu ini. Kamu lihat aja langsung sayang. Pasta Ria Ricis. Buat pasta gigi itu. Itu yang pasta gigi. Ini yang ku spill sekarang yang Maybelline ya sayang, yang Maybelline. Ayo kita coba warna lain lagi. Mau lihat yang pink ya? Yang pink. Tadi di situ kayaknya. 1 2. Iya, ngapain tuh lagi live pakai keranjang kuning? Lalu pikir
Penonton gue cuman isinya mujair semua apa? Bayarannya geng sirkus buat komen-komen dibayar 3.000 perak. Penonton gue itu follower gue pengen belanja. Emang penonton gue tuh isinya buzzer-buzzer apa? Yang boro-boro belanja malah cari duit. Typing dapat 2.000 perak. Lah kok enak. Kowe sing untung, kene sing buntung. Yo keluarkanlah keranjang kuning. Aku yo ndendi yo memang live mau di mana aja. Di lokasi syuting juga gue live. Di lokasi syuting loh, gue lagi kerja, awake dhewe lagi kerja. Aku tak live loh. Loh, kenapa enggak? Bebas, nggak ada larangan. Ngapain lu sewot? Gue mau pasang keranjang kuning kayak keranjang abu-abu, keranjang abu-abu. Lagi sayang. Kok keranjang abu-abu sih? Yang ombre itu 2 lipstick. Iya 2 sayang. Iya. Gak ada gue. Dari zamannya Novi, Agus Sedih, Vanessa Angel, kasus-kasus viral. Iya kan? Sekarang ada yang baper, dibilang abu-abu baper. Ditanya sama hakim, kenapa Anda dengan abu-abu itu? Kata-kata abu itu apa maksudnya? Artinya apa? Saya nggak tahu loh. Kok nggak tahu kok marah? Ditanya lagi, yang benar. Kamu kan bilang ini masalahnya masalah pribadi, dibilangnya abu-abu. Sewot. Di samping Anda itu terdakwa. Tanya aja sendiri sama dia yang udah ngatain saya abu-abu. Ih, ngapain lu sewot, cok? Sewot, ya minta ampun. Lah hakimnya yang tambah bingung. Ini orang nggak bilangnya abu-abu nggak suka, tapi kok kelambine warnone abu-abu. Iki piye toh? Pasti Pak Hakimnya bingung itu. Kenapa dia pakai baju abu-abu? Sementara dia bilang nggak suka abu-abu. Kenapa? Kan gitu, Pak Hakim kan pakai logika, say. Iya. Gue nggak lagi ngomongin Nick Mir ya, gue lagi ngomongin abu-abu. Gue lagi nggak ngomongin Nick Mir. Siapa yang ngomongin Nick Mir? Nggak ada yang ngomongin Nick Mir. Orang lagi ngomongin si abu-abu kok. Oke, mana? Itu ya, warna pinky. 125 di situ. Nih, say, 125, cocok banget ya, say. Orang nge-live konten kreator TikTok yang jualan, silakan jualan sayang. Gak usah kalian ragu dan malu, apalagi kalian dengarkan orang-orang yang wis ora belanja, gak tuku, tapi melu-melu ngatur. Tuku ora. Awake dhewe ngebuzzer. Entuk duit. Mlebu kene ngebuzzer, typing entuk 3.000. Masih iso tuku rokok, yo. Rokok separuh. Nih lihat nih, ini cantik loh, say. Yang nomor 125, say. Semua orang ya jualan kalau live. Bunda Maya jualan, si Loli jualan, si Ruben ya jualan, Igun aja jualan, semuanya ya jualan. Ngapain kau seperti orang yang ngelihat orang jualan itu kayak bagaimana? Lu sendiri geng sirkus lu aja tiap hari teriak-teriak jualan-jualan. Sampai bilang, aduh ini murah banget. Tuh coba apa pesannya? Murah banget ini. Aduh, kalian dapat segini, ya ampun, bisa dapat harga cuman 280.000. Buset, dalam hati gua 280.000 dibilang cuman. Ini udah bagus banget. Dulu kan jualannya begitu tuh. Begitu. Udah nggak ada lagi ya stoknya ya. Sold out. Jangan lupa lu. Gua juga inget. Kenapa? Karena gue juga ikutan beli. Gua tuh loh bisa keikut beli, tau gak lo? Beli cushion yang buah piuk itu.
Cushionnya itu gue beli, ya Allah. Saking dibilang udah nggak ada lagi ini produksi kayak gini. Ini ada skincare-nya, cushionnya bagus banget. Padahal packagingnya doang yang diganti. Ya ampun. Tante bacot tenan. 125. Cepetan yang mau ambil 125, ambil sayang. Cepetan sekarang. Sold out, sold out, sold out. Ayo, Gerti. Sold out. Ini warnanya pink, cakep ya. Cantiknya. Warnanya pink ini cantik loh guys. 125 Kak Vi. Kerjaannya jualan tiap hari kok. Ada yang ngeliat orang jualan alergi. Situ oke. Berasa kayak dia nggak butuh jualan aja, kayak nggak pernah nge-live. Semua orang juga nge-live jualan. Etalase yang dipin Kak. Ya, etalase yang dipin. Cowok bisa pakai olive stick. Kamu terus pergi sono, tukar sana. Cowok bisa pakai lipstick. Iya. Itu gua heran banget. Ambil yang murah-murah, ambil say. Cushion G2G dong, Mam. Cushionnya, oh iya, mana cushionnya sayang? Masukin. Yang ini, Mam. Nih cushionnya cakep banget nih, yang buttercream. Bentar, aku masukin. Gue bilang, aduh, mana sih Tun? Rolan rambut di mana dia? Kok bisa gitu ya? Padahal sebenarnya yang sama mereka itu dibuat isu seolah-olah kayak ini lagi nge-live sambil cari jualan keranjang kuning. Itu bukan soal nge-live keranjang kuningnya say, tapi takut mereka yang nonton rame sekali. Karena akun aku udah hampir 1,2 juta orang ya. Belum lagi yang di Igoy. Yang di Igoy 2 akun aku itu udah hampir sejuta udah. Iya, hampir sejuta juga. Jadi udah sekitar 2,5 juta. Lumayan kan? Takut mereka. Karena apa? Banyak followernya yang nonton. Loh kalian gak perlu takut lah. Kalau kalian bener, kenapa kalian takut sih? Sekarang kita nge-live. Kan kalian ini yang bener kan? Ceritanya kan kalian ini yang paling bener, makanya ngelaporin CNM. Terus kalau ada orang yang nge-live-in, kok ya bisa gitu loh, ribut banget. Bukannya kalian harus terima kasih ini ada di live-in untuk ngelihat kebenarannya para pengusaha-pengusaha tajir melintir cucok meong. Ya. Ada orang nge-live kok malah kayak sewot. Bagus dong kebenarannya terungkap. Mamski pakai etalase yang dipin yang warnanya 125 ya. Oke. Cushion dari G2G. Kita lihat ya. Orang jualan dia kayak nggak pernah jualan. Kecuali yang ngomong itu emang orang yang nggak punya sosmed ya. Yang nggak pernah jualan di sosmed. Lah ini tiap hari jualan juga. Cuma mungkin kayaknya sekarang sepi jualannya, makanya ngoceh, ngomel. Ada orang pakai keranjang kuning ngamuk. Sesama konten kreator, sesama penjual kok. Kayak situ yang boleh jualan doang. Enak aja lu. Gua juga penjual dari TikTok. Lu pikir lu doang? Mau jual dimanapun suka-suka gue lah. Room-roomnya gue kok. Doktif jualan dia sewot juga. Tukang jualan ya biarin dia mau jualan. Yang penting jualannya dia tuh bener-bener bagus. Tidak merusak dan tidak merugikan konsumen. Apaan tuh ujung-ujungnya jualan, ujung-ujungnya lah. Halah semua juga jualan, gak usah munafik lah guys. Semuanya juga jualan kok.
Munafikmu tuh lo nggak karu-karuan. Semua juga jualan juga kenapa? Ya ujung-ujungnya memang semuanya juga mau duit. Gak usah munafik lah jadi manusia. Yang penting tuh apa? Jualannya itu yang benar, barang-barangnya itu yang benar. Jangan merugikan konsumen. Jangan ngambil keuntungan. Ambil keuntungan sebesar-besarnya dari modal sekecil-kecilnya. Gue masih inget tuh bahasa lo tuh, Fitri. Makanya itu yang gue gak suka dan gue bikinin Fiti ya. Gue ingetin lagi, jangan kayak begitu, Fitri. Gak suka gue. 26 itu lip serumnya Kaniki ya. Kalian Lip serumnya langsung Nikita aja Mirzani, sayang. ambil. Yang mau ambil aja, itu ada serumnya Niki. Masa keuntungan sebesar-besarnya? Batasnya seberapa? Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besar itu batasnya seberapa? Gue nggak suka statement seperti itu, nggak setuju sama sekali gue. Kecuali barang yang you jual itu barang antik. Seandainya lu punya warisan nih dari orang tua lu ya, terus cuma satu-satunya nih yang lu punya, lu masukin ke Christie's, lelang Christie's di London, wajar. Lu patok sekian-sekian misalnya, barangnya barang vintage, satu-satunya udah dilihat, ternyata memang benar, udah dikurasi sama rumah lelang itu. Oh iya bener nih, ini barangnya memang betul-betul vintage, barang berharga. Baru lu jual harga sebesar-besarnya. Itu yang makanya gue bikin video tentang ucapan lo itu. Yang gue gak setuju kalau prinsip untuk jualan skincare, lu patok dengan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Bonyok kita semua, say, nanti. Kelas 12 itu tisu untuk area intim ya. Area intim, bukan kasih lihat, buat kasih lihat. jerawat. Dia mikirnya Itu area intim, nih. ini ya, jadi ini tisu untuk kalian pakai di area intim kalian. Nah dia gak ada alkoholnya, gak ada pewanginya. Jadi kalau kalian berpergian atau traveling, ini bisa pakai si tisunya ini. Ya, bisa ngurangin kegatalan yang ada di area intim kalian atau keputihan ya. Nih udah gue pakai, bagus banget ya. Tuh lihat. Ini ngecover banget dan enak banget dipakainya, tahan lama loh guys. Glad to Glow udah dimasukin kan etalase? Udah, di etalase yang di pin. Kalau yang Mamski pakai itu lipnya di shade 125 ya. Kalau etalase 14 itu kalau buat yang jerawat, moisturizer yang jerawat kalian pakai yang retinol aja berarti. Kalau kamu punya jerawat pakai retinol malam-malam ya, say. Hanya malam hari, seminggu 3-4 kali tuh, ya kan? Iya, 2-3 kali dalam seminggu ya kak. Kakak pakai yang Iya, pertama-tama retinol. mulainya 2 kali dulu aja. Kalau udah cocok baru bisa 3-4 kali seminggu. Bagus nggak sih? Nih yang mau cushionnya. Yang di pin etalase 1. Buttercream ya, buttercream. Cushionnya buttercream. Nomornya 01, bagus banget. Kalau kayaknya pakai 02. Nyalain lampu dong, say. Yang mana mau ini? Itu tuh. Di sini sayang. Nyalain semuanya biar terang. Jualan skincare modal sekecil-kecilnya, untungnya sebesar-besarnya. Ya Allah. Kenapa Mamski bilang nggak bisa dibuat seperti itu dalam berdagang? Karena menurut Mamski, kalau barang itu gampang dibuat, kita bisa tahu buatnya, bisa tinggal ke Maklon. Harga juga kita tahu berapa sih niacinamide, retinal, glutathione, kolagen. Janganlah berlebihan matok harga, kecuali lu punya bahan skincare lu kayak mereknya La Mer, ngambilnya dari dasar laut tuh. Lu ambil itu di situ rumput laut dari bawah. Jadi perlu peralatan, perlu skill, orang-orang yang menyelam gak gampang bikinnya. Cuma bisa produksi sekian botol misalnya, sekian paket misalnya. Wajar jadinya mahal, itu La Mer. Lah kalau skincare lokal yang niacinamide sekian, DNA salmon sekian, mbok jual larang-larang lu kanggo opo rere. Itu aku gak setuju. Lipstiknya shade 125 ya. 125 sayang. Yang mau tisunya etalase 13. Aku udah check out Mbak Ombre spray dan selimut. Weh, Mbak Vivi. Bukan Mbak Vivi. Mana sih kacamata kundi? Oh iya. Mbak siapa sih? Titi, Mbak Titi ya. Titi Akteri.
Titi Akberia. Oke, Mam, kolagen gummy konsumsinya berapa? 2 kali sayang. Pagi 1, sore 1 ya. Pagi 1, sore 1. Mamski itu cushionnya shade berapa, Mam? Nomor 1 ya? Ya mereka mencekik lah itu, makanya nggak suka Mamski kayak gitu sayang. Jujur aja, nggak akan pernah gue mau kerja sama orang-orang yang berdagang seperti itu ya. Nggak akan, gue nggak akan mau kerja sama orang yang begitu. Nggak mau gue, nggak jujur kayak begitu, nggak suka gue. Lipstiknya etalase nomor 3 ya. Lipstick etalase 3. Cushionnya yang 01. Jadi ada patokannya untuk naikin harga jual ke pasar berapa ya? Harus manusiawi dong. Modal lu mek 10.000. Ya jual lah misalnya 45, 50, taruhlah itu modal marketing, ada tambah packaging. Tambah apalagi untuk misalnya apalagi sih semua pengeluaran untuk si produk ini kira-kira berapa ya? Oh izinnya, perizinannya, misalnya tambah perizinannya, packagingnya, labelnya, terus marketingnya, terus misalnya ada tambahan lagi apalagi transportnya juga mungkin di pengirimannya, mungkin dari barang ada yang dari luar negeri, tambahin semua masuk ke dalam si produk gitu misal. Tapi kalau luar negeri ya udah pasti agak sedikit mahal ya. Yang dalam negeri ini loh, yang pabrik-pabriknya juga di sini kan nggak perlu. Terus packagingnya juga, mau modelnya kayak apa juga packaging nggak mahal say. Nggak mahal packaging itu. Dalamnya kan udah ketahuan berapa harganya. Ya jangan sampai dibikin 100 kali lipat ya Allah. Apalagi yang udah ini ya say. Overclaim itu sadis sih kalau yang udah overclaim itu say. Aduh kok menurut gue itu sadis banget. Ngomongnya, oh ini ada white tomatonya. Pas dicek white tomatonya ora ono, rek. Mana tuh kopi? Piye to? Sing tuku wis ngarep-ngarep. Wah, cerah iki kulitku. Wah, aku cantik ini kayak putri salju. Boro-boro. Mana ada white tomatonya di dalam, dicek. Kosong. Mamski pakai lipstiknya shade yang 125, 125. 3. Cushionnya itu yang shade 01 ya. Kalau yang pada mau minta spill yang produknya Kaniki, ambil aja guys. Ambil aja, Mamsi belum ambil lagi. Itu Mamsi sengaja taruh di situ. Kalian kan udah tahu, pokoknya produknya Niki itu pastinya oke. Ya. Etalase 26 ya. Etalase 26. Jadi kamu bisa langsung ambil aja. Mamski sengaja taruh di sini di dalam payday sale-nya Mamski. Kalau ada yang mau beli produknya Niki tinggal kalian ambil aja. Pasangin dong saya. Panas. Gitu. Natural warna apa? Natural itu ada warna nomor 60 sayangku. Ya. Kayaknya yang ini cushion deh, Mam. Hah? Itu nanya cushion. Kamu nanya cushion. Kamu nanya apa sayang? KR Lita. Disindir Apa? FS. Disindir FS, Mak. Disindir. Apa sih? Nggak usah dibaca yang kayak gitu. Ngapain baca orang sampah begitu? Iya, cushion Mam yang natural nomor. Baca yang ini aja, mau apa ininya barang. Kalau yang kayak gitu nggak usah dibaca, skip. Sampah-sampah itu nggak perlu dibaca. Kayak begitu dibaca itu apaan? Apa say? Yang natural shade-nya itu di G2G. iya. Kalau kulit kuning tuh sih kayaknya nomor 2, 02. Yang praline. 02 ya cushion-nya. Yang ini nomornya 125 say. Lipstiknya 125. Lipstiknya 125. Lipstick aku pakai 125, warna pinknya lucu ya. Matching banget nih. Matching banget kan? Aku pakai yang nomor 1 ya. Nih. Cream, buttercream. Tuh, 01. Terus lipstiknya aku pakai yang Barbie. Ini lucu deh, warnanya pink-pink deh. Suka nggak? Oke, ini aku pin yang lipstiknya ya. Nih. Itu lipstiknya yang dipin nomornya 125. 125.
Terus yang ininya G2G, cushionnya nomornya 01. Cakep kan? Iya, mereka ngeributin orang nge-live pakai keranjang kuning. Padahal mereka sendiri hari-hari jualan, say. Ya, produknya yang aku jual bukan produk pribadiku, tapi produk kerjasama dengan banyak afiliator yang lainnya. Aku afiliator kerjasama dengan brand-brand. Termasuk ada produk dari Nikita Mirzani aku masukkan ke situ. Nanti aku masukkan juga produknya Doktif. Produknya siapa aja? Koko Hiro Cimot. Ayo, mau siapa? Gue masukin ke dalam etalase gue. Kalian yang pengen cari produknya Niki ada di gue, boleh ambil aja. Mana-mana aja, kan gitu. Itulah gunanya kita bermain TikTok, ya. Shade 125 di etalase yang dipin ya, Kak Dara. Bukan memperkaya diri sendiri. Bikin-bikin produk tapi nggak menguntungkan orang, malah bikin orang ketahuan, ketar-ketir. Akhirnya sekarang berusaha gimana caranya buat ngejatuhin Doktif sama Niki mau dijatuhin. Doktif sama Niki ngomong apalah yang mereka kasih tahu ke kita, masyarakat seneng, happy. Kenapa? Jadi ngerti, jadi paham. Yang gak happy siapa? Ya mereka. Yang kesel produknya kena spill. Etalase yang dipin ya, 125 shade-nya, lipstiknya. Cus. Ayo guys. Ya males lah mereka kan produknya kena spill kan. Ya salah sendiri. Buat dodolan iku sing jujur, Mbak E. Yo. Ya pengen kaya ya semua juga pengen kaya. Tapi kaya yang kayak gimana dulu? Kaya cepet-cepet tapi ngerugin banyak orang kan dosanya juga numpuk, say. Uang lu numpuk, tapi ujungnya lu pasti juga dapat bencana pasti. Kenapa? Yang nggak ada yang namanya orang tidak baik, tidak jujur, itu langgeng, itu nggak ada. Itu pasti, aku yakin banget loh. Apa, say? Cari shade 125 ada di situ, sayang. Ada yang dipin, Kak. Nggak berkah, betul. Akhirnya apa? Kena masalah semua, toh? Iya, kena masalah semua. Ya karena wis wayahe. Wis wayahe, sudah waktunya. Bisa bertahun-tahun ya. Jualan aman, santuy, dapat ngeruk duit sebanyak-banyaknya. Akhirnya kan ada yang buka juga. Ya itu yang namanya serapat-rapatnya menutup bangkai. Bangkai itu pasti suatu saat akan tercium juga. Ada lagi quotes yang lain. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan pernah jatuh juga. Itu yang saya bilang. Kalian yang berjualan dengan cara model mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, kita yang afiliator, kalian ributin banget lagi live jualan keranjang kuning. Padahal juga nggak lama saya gue jualan keranjang kuning itu, karena ada yang minta misalnya gue pakai lipstik apa, mam kok lipstiknya bagus, sepil dong. Itu pun atas permintaan kalian juga, baru gue masukin. Mumpung ini lagi santai di pengadilan, ada yang nanya, gue lagi pakai tasbih, mana kemarin tuh tasbih gue, tasbih digital. Gue lagi pakai tasbih digital seperti ini, ya. Nih gue terusin nih tasbihan gue nih. Ini yang tadi pagi gue masih belum selesai. Ya, ini gue terusin ya. Terus ditanya, mam pakai apa itu di tangan? Ini tasbih digital buat ngitung 1000. Karena kalau pakai tasbih yang biasa itu, yang butiran-butiran itu susah, bisa kelupaan, hilang deh. Udah berapa kali? Keberapa? Kalau ini enggak aman. Lihat tuh, masih yang sama kan angkanya? Seperti itu. Ditanya, mau dong mam masukin keranjang? Mamski masukkan. Ya, yang dipegang nomor berapa yang mana sayang? Ini. Tadi shade-nya kayak mau. Kalau yang tadi ini sayangku, nih. 125 ya. 125.
Eta berapa mam tasbihnya? Masukin tasbihnya. Udah mam, di etalase 1. Eta 1 sayang nih, tasbihnya di etalase 1. Chargerannya nanti dapat juga ya, chargerannya dapat tuh. Nih kayak gini, nih, ambil situ deh chargerannya, yang kecil gini. Yang kecil gini sih, mam meski cariin aja. Gitu say. Kok ya orang jualan jujur, baik-baik, kerja sama bantu pengusaha-pengusaha yang jujur. Kok ya kayak aku ya dilok-lok no, iku lho sing aneh. Wong dodolan nganggo kambing HP ku dhewe. Kok iso dilok-ilok no ngono lho. 125 nama shade-nya apa mam? Nih sayang, 125 sayang. Baca deh. Lihat lo. Namanya apa tuh? Nggak kelihatan. Namanya itu Inspirer. Inspirer, say. Inspirer ya. Mamski ukuran tasbihnya itu di yang 20 ya mam? Aku yang 20 karena kan tanganku kan agak lumayan gede. Kalau Kanya kan agak kecil tuh badannya. Dia di 18. Ada juga yang di 22 ya. Itu ada ukurannya juga guys, detailnya nih. Yang 18 itu dia 5 sampai 6 cm. Taruh mana sih colokannya? Yang 20 6 sampai 7 cm, yang 22 7 sampai 8 cm ya. Kalian ukur aja ya guys. Iya. Yang Mamski pakai shade-nya 125. Mana kabelnya? Kok mendadak nggak ada? Sebentar sayang. Kabel kecil. Enggak ada yang aku keluarin. Chargeran. Ini kah? Oh ini ya. Nah iya. Jadi tasbihnya ini di charge-nya pakai kabelnya kayak gini, dapat kabel ya sayang. Kamu tinggal cas aja. Tuh ya. Dan dia nanti kalau mau di reset lagi ke 0 lagi, pencetnya yang lama. Selama belum selesai kamu berzikir, biarin aja. Nanti kalau kamu mau mulai lagi, dia akan tetap sama angkanya tuh. Kalau nggak dipakai dia mati sendiri ya. Oke sayang, terus ini ada indikator untuk baterainya, ini masih penuh tuh. Ya tuh. Oke, ambil sayang. Ambil sayangku. Berzikir. Kamu mau kasih hadiah mama kamu, keren loh ini. Buat papa misalnya ya, buat beliau bisa berzikir. Tuh, gampang banget dibawa kemana-mana. Bentuknya seperti cincin, ditaruh di telunjuk, padahal kita berzikir. Gitu ya say. Wes aja diladeni mam, jarno wae, fokus dodolan wae mam. Lah ya iku, tapi kan perlu kudu dikasih paham toh. Iya, lek narasine bendino ngomong sing iku engko wong bingung. Loh, iki oleh dodolan ora sih? Apa yo aku lek nge-live ojo lebokno keranjang kuning kan ngono. Lah aku kan konten kreator e-commerce-nya TikTok. Menunjang penjualan di TikTok. Lah kenapa kalau gue lagi nge-live rame terus ora iso ngelebokno keranjang kuning? Lah aneh kui. Ya, itu kan suatu hal yang menghalang-halangi TikTok ini dalam bekerja sama sebagai bagian dari e-commerce di sini. Lah kok iso gitu loh, narasi itu keluar. Kamu tuh main di TikTok mau apa? Kok orang yang sedang kerjasama dengan brand dengan TikTok kok kamu tidak suka? Kamu memakai aplikasi ini tuh untuk apa? Sedangkan sendirinya bendino awake dhewe dodolan skincare. Bendino say, ono sing dodolan kelambi, jualan baju, jualan ini, jualan itu. Loh, sekarang kalau saya live kok jualan kok ribut karepe dhewe. Lah kok enak kowe. Ya, nggak bisa kayak begitu. Harus dikasih paham. Ya harus di pengadilan kan suka-suka kita dong. Asal jangan berisik. Kan itu kan lagi di pengadilan pakai handphone kita, bukan handphonenya Pak Hakim. Kecuali aku pakai handphone Pak Hakim. Kecuali aku nyolong kuota. Loh handphoneku dewe. Followerku dewe. Apa yang bikin kamu rugi? Kamu gak dipaksa beli. Nonton Jun juga gratis.
Datang masuk kayak tinggal nongkrong. Kok di pengadilan gak boleh jualan? Suka-suka kita lah. TikToknya yang punya aplikasi aja malah menyarankan kok jualan ya, yang rajin ya. Ada targetnya, say. Lo pikir jualan gak pakai target apa? Gak ada aturannya mau live mau jualan di mana. Ngawur aja. Jangan bikin peraturan sendiri kamu ya. Kok bikin peraturan seenakmu dewe? Sementara kita live tiap hari. Dia para mujair dibayar cuma 2.000 3.000 perak buat nyampah komen. Buat menghancurkan dan membuat kotoran di dalam live. Dengan sesuai pesanan oleh bos-bosnya. Dibayar 2.000 3.000 perak, 150 HP, serbu dia punya live. Lah kok enak kowe. Kowe entuk 3.000. Lah itu kalian pun cari makan dari live orang. Gak tahu malu. Sendirinya cari makan di sini. Tapi ngelihat live-nya orang kok kayak senewen. Lah awake dhewe yo 3.000 aja dikejar guys. Ya Allah. 3.000 dikejar sayang. Lah kita yang mau jualan baik-baik, bukan jualan overclaim, overprice. Gak boleh dihina-hina. Oh jualan. Lah lu sendiri jualan kok gua gak boleh jualan. Suka-suka gua lah. Wong iki handphone-handphoneku kok. Pengadilan juga pengadilan umum. Semua orang boleh datang masuk ke pengadilan. Semua orang boleh nge-live di pengadilan. Silakan, asal jangan bikin kerusuhan. Hormati peraturan di pengadilan, Pak Hakimnya. Jangan teriak-teriak itu kayak Ragunan itu. 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Lah apa lagi? Teriak gak karu-karuan. Ya. Iya, bukan. Nggak, jadi mereka itu tidak relevan. Mereka marah-marah sama orang yang jualan di live. Tapi mereka sendiri live setiap hari jualan skincare, jualan baju, jualan kerudung. Tiap hari jualan. Kita lagi nge-live masuk keranjang kuning. Teman-teman minta tasbihnya mami. Minta dong itu apa? Masukin dong mam keranjang kuning. Kita masukin keranjang kuning, ngamuk-ngamuk dia. Itulah ya hatinya itu. Dasar geng sirkus mau saenake dhewe. Wis dodolane overclaim overprice. Orang yang jualan afiliator kerja sama brand-brand kok gak oleh dodolan. Piye to kowe? Iya, bener gue Ratna, gue keselnya gue di situ. Kesel gue di situ. Ngawur itu statement paling ngawur say. Statement terngawur. Main TikTok yang udah masuk TikTok sebagai e-commerce, udah jelas-jelas valid buat jualan, tapi tidak boleh jualan pada saat kita live di pengadilan. Mau live di mana kek, asal bukan di rumahnya mbah. Aku live neng omahe sampean, nyolong wifi-mu, boleh. Ngapain kamu nyolong wifi-ku? Terus kamu nge-live jualan, boleh. Wifi kuota yo kuotaku dewe. Iki handphone yo handphoneku dewe. Followerku juga followerku dewe. Sing ijo sepil ora ono sae, aku ono sing pink. Wis sing ijo ndang cek oten iku api kok. Ijone api yo. Ijone apik sayang. Iki 18 rompolo terus ono sitoke maneh 22. Tuh. Antem watu. Iya nggak sinkron loh. Aku tak pikir-pikir yo, tak pikir-pikir waktu kemarin itu kok narasinya kok sama semua. Wah jualan. Lagi live keranjang kuning. Sampai ke igoiku juga komen gitu. Terus tak pikir-pikir yo. Iki kan satu komando iki yo. Karena kan memang aku nge-live kalian dari kemarin di 9 minggu yang lalu.
10 minggu yang lalu, aku kan pakai baju apa, terus aku pakai lipstick apa, kan kalian nanya. Tadinya aku nggak masukin keranjang kuning, baru 2 minggu yang lalu. Karena aku pikir pada nanya, berisik kan. Terus aku lagi nunggu untuk masuk ke pengadilannya belum. Tak pikir ya wes lah, kita bawa deh lipstiknya, itu juga memang ada di tas. Ya wes lah, kalau gitu masukin keranjang kuning. Loh kok pada beli? Ya udah. Dari situ. Udah gitu yang gue heran. Yang ngomong gak boleh belanja, gak boleh keranjang kuning lagi live. Bendino live dodolan. Dia sendiri jualan sayang. Dia sendiri ya jualan. Aneh kan? Kalau dia boleh jualan di mana-mana. Aneh banget. Tuh. Lipstick apa yang dipakai? Nomor 125 sayang. Iya, nomor 125. Nomor 125 yang nih. Udah dipin. Cushionnya ini. Lipsticknya mana tuh? 01. Ini. Nih, lipsticknya yang ini. Siapa bule koplak? Enggak, alisku pakai Viva. Mamski, Paulina kenapa? Paulina siapa? Mam, aku izin sholat bentar. Sholat. Lah gue nge-live, gue pin koin, ya wajar guys. Kalian tahu nggak gunanya ini apa? Nih gue pin nih, biar kalian lihat ya. Nih gue pin nih. Tuh, ada gambar kayak monkey ya. Ini kamu yang mau naikin levelmu, para sultan-sultan yang ada di TikTok, silakan kalian nge-gift. Kenapa? Karena pasti akan naik juga levelnya. Jadi setiap para gifter atau para sultan, itu kan mereka juga punya target tuh, say. Mereka pasti datang ke roomnya host-host. Kalau kita pasang ini ya, mereka dengan nge-gift itu, mereka punya level naik. Ternotis juga sama TikTok. Itu namanya memang judulnya kita sebagai TikToker. Kalau ngerti, makanya gua pin. Paham gak lu? Keranjang kuning buat yang mau shopping. Harga murah di subsidi TikTok. Ini gunanya buat target dari TikTok kalian yang sultan. Kalau kamu gak punya duit, memang gak mau nge-gift, gak usah komen. Kamu komen karena bayar 3.000 perak ya. Dibayar 3.000 perak. Makanya kamu komen. Jangankan kamu ngasih kayak sultan-sultan beli koin. Boro-boro kamu ngemis 3.000 perak untuk typing dengan bahasa-bahasamu. Ya, dengan bahasa-bahasamu yang kamu pun kenal tidak. Cuman kamu demi 3.000 perak satu typingan. 3.000 perak guys, bayangin. 3.000 perak. Akunnya akun bodong. Levelnya 0, gak pernah beli koin. Tapi mereka munafik sekali. Datang ke live orang hanya untuk typing. Dikasih 3.000 per typingan. Itu kerjaannya mereka. Gila gak tuh? Sangat-sangat munafik sekali. Sangat-sangat. Itu pekerjaannya. Iya sayang. 3.000 yang ngasih tahu tuh temenku. Memang usahanya ngumpulin anak-anak alay. Dan dia bilang dia punya tim buzzer itu bukan pakai robot, tapi pakai handphone pribadi. Langsung gue suruh anak buah gue juga langsung eliminasi langsung. Mereka bilang gue ngemis koin, padahal ini gue permainan di TikTok ini memang punya target say. Makanya kalau kalian lihat ini bisa gue pin. Ini pin buat giftnya. Siapapun sultan silakan. Tuh. Ada tulisan encourage your viewers to help you guys, let's me become bla bla. Itu semua template. Ini buat naikin level kalian. Kalau kalian memang sultan yang pengen nge-gift di roomnya host-host dengan target, langsung silakan. Seperti itu. Ya. Jadi bukan typingannya 5.000 perak, 3.000 perak, 2.000 perak. Ngebujer. Ya Allah, malu-maluin. Room-room kita kok. Orang tuh pada munafik, saya punya akun terus selalu nge-live. Dia make teknologi akunnya itu buat mereka jadi mujair, buat nyerang musuh yang disuruh oleh bosnya. Serang ke sana.
Satu typingan 3.000 perak. Tapi pada saat orang yang kerja benar, sesuai aturannya TikTok, sesuai dengan petunjuk dari TikTok, ada yang sebagai sultan, mereka nge-give. Ada yang sebagai entertainer, itu menghibur, penyanyi. Aku dua-duanya, entertainer iya, e-commerce iya. Ya aku pakai lah live aku semaksimal mungkin. Dan ilmu aku bisa aku share sama kalian. Jadi gak usah malu sayang. Jualan di TikTok itu membanggakan. Kenapa? Rezekinya halal. Ya. Sedangkan pengusaha-pengusaha yang katanya udah tajir melintir, flexing-flexing tiap hari, masih jualan. Tapi jualannya apa? Skincare-nya mereka itu yang abal-abal. Itu yang kamu harus hati-hati. Ini aku pakai 125. Ini adalah merek Maybelline yang ini. Valid ya. Tidak abal-abal. Maybelline-nya original. Tuh lihat. Gue dikirimin langsung. Kerjasama dengan Maybelline. Oke? Dan ini dari Glad to Glow. Gue bukan pengusaha skincare, gue tidak punya brand. Tapi gue bisa sebagai afiliator. Boleh kalian kerja sama Mamski. Kita sama-sama untung. Teman-teman yang follower aku juga untung. Kenapa? Karena brand bisa kasih harga yang paling bagus. Ditambah TikTok mensubsidi para host-hostnya yang sudah bekerja sama dengan TikTok. Gue udah sekian tahun gue kerja sama TikTok. Sebagai host e-commerce. Plus gue juga entertainment. Jadi yang mau kasih koin, yang mau interaksi sama gua silakan monggo. Ya. Gua nggak pasang-pasang stiker sendiri di sini, gua tutupin pakai stiker Emma Waroka, nggak ada itu. Ini semua barangnya orang. Gua bukan brand owner memang, gua akui ini memang barangnya orang. Ini barangnya Maybelline, ini barangnya Glad to Glow. Tidak ada yang gua tutup-tutupi. Gua bukan brand owner. I'm just affiliator from TikTok. Gitu sayang ya. Gitu say. Biar kasih paham tuh. Gak usah sok ngerasa paling sok iye. Bener Mamski, jangan labelnya diganti pakai label sendiri. Nah iya. Ngapain ngebohongin orang? Ganti label. Lu bikin dong. Lu bikin lah, enak aja. Tinggal bikin label mah tinggal berapa? 1.000 perak. Lu bikin 100.000 label, 1.000 perak. Iya, ternyata punya orang. Ya Allah. Dokter masih di luar negeri. Semangat juga buat kalian ya, para pejuang rupiah, para afiliator. Gak usah kalian merasa kecil hati. Kalau ada yang bilang, ih cari makan dari live. Iya, bilang. Bangga. Iya, gua kenapa? Gua memang e-commerce. E-commerce TikTok. E-commerce TikTok. Kasih paham mereka. Lu cari makan dari live? Iya. Betul saya akan cari makan dari live. Kenapa memangnya? Ada masalah sama kamu kalau saya cari makan dari live TikTok. Saya kerja memang sama TikTok. So what? I'm so proud of what I do. Karena yang gue bikin adalah jualan yang jujur. Ya. Oh, kalau Doktip jadi saksinya NM, selesai guys. Selesai. Gue kasih tahu dari sekarang. Selesai. Biar tahu rasa itu. NM semoga sama Doktif kompak ya. Itu Doktif sampai maju. Aduh guys. Gua nggak ngebayangin ngeliat muka lu RG. Gua pengen banget menantikan hari itu Doktif maju ke depan sebagai saksi. Ya RG. Gua nggak sabar gue lihat itu. Masya Allah tabarakallah. Itu hari yang gue paling tunggu-tunggu say. Hari yang sangat gue tunggu-tunggu. Gue akan lihat muka lo semua ya. Mukanya Reza Gladys, Fitri Salhuteru. Gue mau lihat muka kalian nanti. Lipstiknya shade 125 ya. Sekarang lu boleh ketawa-ketawain gua. Ya seolah-olah gua kayak orang apa gitu ya di mata kalian ya. Kayak kecil, nggak apa-apa. Kecilin aja gue. Nanti lihat siapa yang ketawa belakangan ya. Nanti kau lihat siapa yang ketawa belakangan. Ya seperti gua ini kayak penjual yang seperti apa begitu. Padahal kalian semua juga jualan. Kalian semua jualan.
Tapi kalian kesal karena di-spill sama Doktif. Barang-barang gua semua. Doktif tanya, Mamski jualan apa? Itu brand Mamski. Bukan, aku afiliator, Dok. Ya, gue bukan kayak orang-orang itu. Modal sekecil-kecilnya, untung yang sebesar-besarnya. Istighfar, Bu. Istighfar. Nih udah mau maghrib nih. Istighfar. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Mental apa kayak begitu? Gak suka gue. Iya. Gue berdoa, ya Allah semoga Doktif, NM, kompak ya Allah ya. Sehingga bisa memberikan kesaksian sejelas-jelasnya, senyata-nyatanya untuk masyarakat. Kita bisa lihat semua. Iya. Terlalu lama kasus ini. Udah enak, udah pengen muntah gue sama kasus ini juga. Asli. Tapi kalau si bujar-bujar mah seneng, Bo, dapat duit mulu di. Bujar, cair. Hari ini bisa 30.000 ya kan, 10 kali typing ke Mamski. Seneng gak lu ya? Seneng ya lu ya? Dapat 2.000 perak. 3.000 perak. Tapi giliran orang dagang beneran, dagang halal, dihina-hina. Waduh. Munafik kau. Terlalu munafik. Ini loh bedak yang gue pakai sayang. Terus ini yang pink, warna pink yang gue suka. Tuh, shade-nya 125 ya. Tuh kan dia pakai Retinol G2G, jerawatnya berkurang tuh. Kurnia, Ambil si retinolnya G2G ya guys. Ada di etalase 15 dan 16. Iya. 19 juga ada. Udin, udah. Kita ganti warna lain ya. Lo bilang orang waras yang menginginkan AMI bebas katanya nih. Ini juga sama nih. Lu dibayar berapa? 2.000 apa 3.000? Nih Agus, dibayar berapa lo? Typingan lo. Hanya orang waras yang menginginkan AMI bebas. Ya. Buat lu Agus, gue kasih lihat nih. Ini adalah lipstick yang dipakai sama Niki ya. Warnanya maksud gue, bukan mereknya ya. Mereknya gue nggak tahu dipakai apa. Mana merahnya? Kasih merah menyala buat si Agus. Biar mata lo terang benderang lihat. Merah, keluarin merah. Orang jualan kok sampean sing ribut. Gak ikutan bayar kuota, gak ikutan beli HP, gak ikutan beli power bank. Mek kari nonton kok akean cangkem. Cuma tinggal nonton loh. Protes aja. Kenapa ada keranjang kuningnya? Suka-suka gue. Kenapa lu berisik? Kok jualan? Lah kenapa emangnya? Semua juga orang jualan di TikTok. Mana tisunya sayang? Orang semuanya jualan di TikTok. Ngapain lu jualan di pengadilan? Ngapain jualan? Lah lu ngapain? Typing di room gue. Aneh lu semua. Kayak nggak pernah jualan di live aja. Jadi nanya power bank. Mau power bank? Masukin power bank. Ada, oh iya power banknya bagus banget, keluarin deh. Ada di sini kemarin tuh. Yang teddy bear ya, 20.000 mAh, bagus banget. Ono. Masukin tuh. Iya, mau masukin. Kesel aku, Rek. Yo kesel loh. Uang kerja baik-baik ya. Dianya malah Ada di sini. di sana kali. Kayaknya di sana. Iya, ibuku wong Jawa, wong Medion Malang. Mamaku. Papaku Manado. Bila nanti gantian sholat maghrib ya Bila. Belum azan.
Iya, selain sirik, dia juga ingin menjatuhkan. Jadi dia mencoba mematikan live-nya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat narasi bahwa jualan dengan live, dengan jualan itu di pengadilan itu nggak boleh. Dia nggak tahu bahwa Mamski itu dan semua orang-orang konten kreator yang sudah boleh jualan, sudah pasti akan jualan. Sedangkan yang sendirinya dari grupnya mereka sendiri itu jualan setiap hari. Jualan setiap hari. Pernah nggak dilarang? Nggak pernah. Cuma dihimbau, jangan jualan overclaim, overprice, kan gitu. Itu doang. Mau jualan ya, mau sak bendino jualan ya, dodolan ya, sakarap murek. Nggak ikut campur. Itu kan urusanmu mau jualan. Lah kok ini orang jualan di apa ya namanya ya? Permasalahkan. Oke, kita pakai yang nomor berapa ya? Kacamatanya nggak jual sayang, ini Adidas. Mau yang mana nih? Merah cabe apa merah deep? Yang seger ya. Oke. Mau merah cabe ya? Apa 175? Oh, Madam mau 175. Merah nggak? 175 enggak merah. Ada nggak di situ 175? Enggak ada. Ada ini. Coklat ya. Ini mah warna ini sayang. Mau warna lipstiknya Niki kan, yang kayak Niki pakai kan. Ini agak-agak nude ya, ini nude sayang. Yang kayak Niki ya, yang kayak Niki. Selebihnya Agustus tuh waktu liburan gue. Karena sebenarnya ulang tahun gue tuh 30 Juli tuh gue ulang tahun, tahu nggak, ngurusin kayak beginian. Aduh. Tahun lalu gue ulang tahun ke-50. Gue rayain di Manila sama temen gue, sama suami gue, sahabat gue. Suami gue, kita terbang ke Manila tuh. Juli tanggal 30 tahun 2024. 2025 gue empet-empetan di dalam pengadilan as. Ya. 2025 gue empet-empetan pengadilan ulang tahun gue. Lo pikir tahun lalu ulang tahun gue di Manila sama suami gue liburan enak-enak. Tahun ini pengadilan, sumpah panas. Buset deh. Lu pikir enak itu pakai sepatu duduk di situ berjam-jam? Pantat basah, semua basah, baju basah, rambut basah, bau apek pula. Lu pikir enak itu? Bener-bener. Iya, ulang tahun gua, say. Tapi tanggal 31 gua datang ya. Sehari setelah ulang tahun gua datang. Sebelum gua pergi liburan, sebelum gue jalan-jalan, gua mau enak-enak gue. Berapa? 12 kali gue datang ke pengadilan itu. Oh my god. Dipikirnya apa? Dipikir enak itu. Makan aja mesti jalan ke sebelah. Berapa kali tuh gue makan di sebelah tuh restorannya, Bila? Iya, di Aruma. Di Aruma gue makan di situ. Buat mantau kasus ini doang. Ampun, bukan tempat yang paling terenak ya. Tahun lalu kalian bisa lihat postingan gue ada di mana? Di luar negeri ulang tahun gue. Ini ulang tahun gue di pengadilan kayak macam tuh. Allahu Akbar. Tapi gue profesional ya, gue kerja tetap. Gue live, gue liput, gue kasih laporan sama kalian semua teman-teman yang gue sayang di sini. Buat kalian di bulan ulang tahun gue. Terakhir cukup gue tanggal 31 Juli ke pengadilan itu. Terakhir itu. Gue mau enak-enak. Kalau pengadilan masih lanjut sampai September, gue datang September. Insya Allah. Atau pulang liburan lah Agustus. Nggak tahu sampai kapan sih itu pengadilan. Sampai kapan itu ya? Kok jangan dong. Berisik soalnya.
Gue pengen ketemu Panda Sheila Syaukia hari Kamis ya. Itu ulang tahun gue itu tanggal 30-nya. Ulang tahun lalu liburan enak-enak ini ya Allah di pengadilan. Udahlah panas ya minta ampun. Sesek orang, bejibun orang kayak begitu. Basah semua baju gue basah. Ya Allah, dipikir apa? Doktif enak Doktif, udah liburan Doktif. Oi Doktif, gue juga pengen liburan Doktif. Mumet Doktif, lihat pengadilan Dok. Seumur hidup gue baru ini pengadilan gue rasakan dalam seumur hidup gue say. Dari pagi jam 9 pengadilan istirahat, sholat lohor, makan siang, sholat asar, masuk lagi, sholat maghrib sampai jam 10 malam. Tapi buntes hebat sih, buntes sampai jam 10 malam. Gua maghrib gua gak kuat, gua pulang baterai gua pun habis. Baterai gua pun habis, say. Ya Allah. Buat kalian semua itu, datanglah gua di situ melihat persidangan saking penasaran itu apa sih barang itu skincare itu? Iya, apa sih? Penasaran loh gua. Asli. Pengen tahu nih muka-mukanya tuh kayak apa. Oh udah ketemu Reza Gladys tuh kayak gini. Oh iya, oh suaminya tuh kayak gini, kayak gitu loh. Penasaran gue udah hilang. Fitri Salhuteru oh kayak gini. Sama bawa abang-abang semua kan. Abang-abang ganteng itu kan. Cukup lah, udah tahu gue cukup sekali itu udah. Gitu say. Nanti gue liat Panda sama Sheila Syaukia, udah cukup. Habis itu kan bisa kan udah selesai saksi-saksi habis sudah ya. Tinggal apa lagi ya? Replik duplik. Gak usah terima kasih sayang. Gak usah terima kasih sama Mamski sayang, gak perlu. No need ya. Gak perlu say. Pokoknya yang penting ikhlas. Doakan yang terbaik. Kebenaran itu yang akan berbicara. Ya, itu. Habis itu gue mau liburan enak-enak sayang. Liburan enak-enak say. Capek juga say, gila. Kan gue udah janji sama kalian waktu itu kan. Ini buat followers gue ya. Gue udah janji kan. Gue bilang iya. Kita lihat di situ kayak apa sih si yang katanya Dr. Reza Gladys ini. Oh udah ketemu kemarin. Suami udah ketemu juga. Udah lihat. Fitri juga udah ada. Nah tinggal Sheila Syaukia, si Panda sama siapa-siapa lagi itu. Udah. Abis itu udah kan, nggak ada lagi yang saksi-saksi datang. Gitu. Lipstiknya gue pakai yang 60 sama 340. Sama 340. Insya Allah datang say. Datanglah, gue udah janjian itu kan. Katanya gue mau samperin sama si Panda. Mau ngapain lu Panda nyamperin gue? Mau minta tanda tangan? Mau foto bareng? Hah? Oh siapa? Melvina datang. Oh iya. Melvina apa ya kasusnya ya? Alah nggak ada apa-apa lah. Melvina mau saksi apa sih? Nanti ujung-ujungnya lupa. BAP-nya gimana? Ujung-ujungnya masalah pribadi. Iya ini yang gue pakai nih say. Ini sama berapa tadi? 60 dan 340 guys. 60 340 say. Nih 60 340 ambil aja sayang. 60 dan 340 ya. Oke. Ya ntar kita lihat aja kesaksiannya Daviana tuh seperti apa ya say. Gue tetap yakin tidak ada pemeresongan
Karena unsur-unsur untuk memastikan dan menunjukkan pemeresongan itu nggak ada. Gue udah bilang dari awal di kasus ini.